Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan autoproktor pada Google Form untuk mengurangi tingkat kecurangan peserta didik ketika ujian daring. Nah, apa itu autoproktor? Autoproktor merupakan salah satu pengaya yang bisa disematkan di formulir ujian sebagai pengganti pengawas ujian atau guru. Jadi, pengaya ini sangat cocok digunakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kelebihannya yang pertama, dapat memantau pergerakan peserta didik melalui rekam suara dan tangkapan kamera. Yang kedua, dapat memantau pergerakan peserta didik jika membuka tab atau aplikasi lain. Yang ketiga, sebagai penghitung waktu. Jika waktu habis, peserta didik tidak bisa lagi mengerjakan soal dan jawaban otomatis terkirim. Untuk yang nomor 3 ini saya berikan tanda merah karena ini sangat bergantung pada kondisi sekolah atau lingkungan peserta didik, lingkungan rumah terutama. Jadi kalau di tempat saya itu lingkungan rumah peserta didik sangat beragam. Ada beberapa peserta didik yang lingkungan rumahnya itu kesulitan untuk sinyal. Jadi untuk yang poin nomor 3 ini biasanya saya nonaktifkan. Karena kasihan juga peserta didiknya, barangkali dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi sinyalnya susah dan jawaban langsung terkirim padahal dia belum selesai. Jadi kasihan kalau semisal nilainya nanti jadi berkurang atau jelek. Kemudian bagaimana supaya tidak dianggap curang? Nah, ini saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu guru sebelum menggunakan autoproktor sebaiknya melakukan sosialisasi dulu kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu dapat menyampaikan bagaimana supaya tidak dianggap curang ketika melakukan ujian. Yang pertama, pastikan wajah tertangkap kamera dengan jelas. Karena jika wajah tidak terdeteksi setelah klik link ujian, maka formulir ujian tidak dapat diakses. Di situ saya contohkan akan muncul tampilan Can Detect Face. Berarti ketika tidak terdeteksi wajahnya pada tangkapan kamera, formulir ujian atau soal yang sudah Bapak Ibu susun tidak akan dapat diakses oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, jangan mengerjakan ujian di tempat yang gelap. Pastikan pencahayaan cukup. Jadi sebaiknya ketika melakukan ujian berada di tempat yang pencahayaannya cukup. Hal ini berhubungan dengan deteksi kamera tadi, supaya wajah dari peserta didik dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya untuk yang nomor 3, pastikan hanya peserta ujian yang tertangkap kamera ketika ujian. Jadi peserta didik harus mengerjakan ujiannya sendiri. Seperti gambar yang ada di bawah. Jadi kalau semisal di belakangnya ada orang lain, maka akan dianggap curang oleh pengaya autoproktor tadi. Kemudian untuk yang nomor 4, pastikan tidak terdapat banyak objek pada latar peserta ujian. Jadi kalau semisal latarnya itu banyak objek atau benda lain selain peserta didik itu, maka akan dianggap curang oleh pengaya autoproktor. Kemudian yang nomor 5, pastikan lingkungan ujian tenang. Karena jika ada suara bising, maka akan terekam oleh sistem. Jadi meskipun peserta didik, misalnya dia mengerjakan ujian dengan mendengarkan musik. Nah, musik ini akan terdeteksi sebagai kecurangan. Jadi suasana ujian harus hening. Kemudian yang nomor 6, pastikan tetap pada layar ujian.
atau tidak membuka tab baru atau aplikasi lain. Jadi peserta didik harus tetap berada pada formulir soal atau Google Form linknya tadi yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Kalau semisal dia membuka tab lain, misalnya di situ di gambar atas dicontohkan dia membuka mesin pencari, maka hal itu akan terdeteksi sebagai kecurangan. Begitu pula ketika dia membuka aplikasi lain. Jadi peserta didik harus tetap fokus pada satu tab, yaitu soal yang telah Bapak Ibu sediakan. Nah, ini saya berikan contoh tampilan kecurangan pada peserta didik. Kebetulan saya mengajar IPA, saya melakukan penilaian harian keempat pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di situ yang saya lingkari merah ada tulisan multiple faces detected. Jadi artinya terdapat wajah selain peserta ujian yang terdeteksi oleh sistem, maksudnya autoproktor tadi. Jadi lebih dari satu wajah tadi juga terdeteksi sebagai kecurangan. Kemudian ini contoh ringkasan tampilan hasil tingkat kepercayaan ujian peserta didik pada autoproktor di Google Form. Jadi tingkat kecurangan maksud saya tingkat kepercayaan tadi bisa dilihat langsung pada Google Form Bapak Ibu. Di situ yang pertama namanya Tiara. Trust score-nya atau tingkat kepercayaannya sekitar 30%. Jadi otomatis dia banyak melakukan kecurangan. Nah, ini contoh tampilan hasil tingkat kepercayaan ujian peserta didik di website autoproktor. Jadi selain melihat ringkasan tadi yang ada di Google Form, Bapak Ibu bisa melihat rinciannya di website autoproktor. Di situ yang pertama tadi Tiara, trust score-nya 30%, ada keterangan emailnya juga. Kebetulan saya meminta peserta didik untuk menggunakan email dengan domain belajar.id. Kemudian ada keterangan kapan dia memulai ujian dan kapan dia mengakhiri ujian. Yaitu kalau Tiara dimulai pukul 12:08 dan berakhir atau selesai pukul 12:20. Jadi durasi ujiannya sekitar 11 menit 41 detik. Untuk pengawasan atau proctoringnya bisa dilihat di menu view yang hijau itu. Nah, jika diklik tampilannya seperti ini. Di sini saya contohkan siswa atas nama Adi Nugroho. Tesnya yang IPA PH 4 tadi, trust score-nya Adi mendapat 49%. Untuk waktu ujiannya dimulai pukul 8.44 dan berakhir pukul 9:08. Untuk alat yang digunakan HP. Di situ kecurangan yang dilakukan oleh Adi adalah no face detected. Berarti wajahnya tidak terlihat. Nah, capture-nya tampilannya itu bisa Bapak Ibu lihat dia sedang menoleh ke arah kanan. Jadi wajahnya tidak tertangkap kamera. Hal ini mengindikasikan bahwa dia curang. Nah, ini contoh kecurangan lain. Ada multiple faces detected. Nah, ada dua wajah yang terlihat di situ. Kemudian ada kecurangan no face detected yang gambar tangan itu sama megang gadget atau HP. Kemudian ada noise detected, berarti suasananya bising, juga termasuk dalam kecurangan. Kemudian switch to different application for 5 seconds. Jadi ada keterangan juga bahwa siswa tersebut
telah mengganti atau berpindah ke aplikasi lain selama 5 detik. Jadi ada keterangan durasi waktunya juga ketika dia memindah aplikasi atau membuka tab lain. Kemudian yang di bawahnya switch to different application until test ended. Berarti dia membuka aplikasi lain sampai tesnya berakhir. Jadi sudah ada keterangan waktu secara jelas dan terperinci. Untuk noise detected juga sudah ada contoh dari kebisingan yang terjadi. Jadi itu bisa diputar, Bapak Ibu bisa mendengarkan kira-kira dia bisingnya kenapa, apa karena contekan atau mungkin mendengarkan musik atau bagaimana. Itu bisa didengarkan oleh Bapak Ibu. Nah, mari mencoba ujian daring dengan autoproctor. Ini sangat cocok dan sesuai untuk digunakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.